Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Bertemu kembali dengan saya Isnan Nur Fatwa, dan pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas tentang dua hal yang sangat urgent bagi penyelenggaraan pendidikan yang ada di sekolah, ya. Penyelenggaraan pendidikan yang ada di sekolah di semua jenjang SLTP, jenjang SLTA, jenjang sekolah dasar, dan semua jenjang. Ini merupakan sesuatu yang sangat urgent untuk dimiliki dan tentu saja diterapkan atau diimplementasikan di semua jenjang pendidikan. Apa yang akan saya bahas? Yang akan saya bahas adalah RKS, yaitu Rencana Kerja Sekolah, dan juga RKT, Rencana Kerja Tahunan. Tahunan siapa? Ya tentu saja rencana kerja tahunan sekolah. Tetapi sebelum kita menginjak pada pengertian soal kedua hal ini, maka kita harus tahu betapa urgennya perencanaan di dalam manajemen, gitu ya. Bahkan karena saking urgennya perencanaan, bahkan banyak ungkapan yang mengatakan gagal merencanakan berarti gagal melaksanakan. Ini karena apa? Ini karena memang sangat urgent sekali. Ketika kita bisa merencanakan sesuatu dengan baik, baik itu aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek kebudayaan, semuanya direncanakan dengan baik, maka insya Allah pada tahap pelaksanaan, maksud saya, pada tahap implementasi bisa kita eksekusi dengan baik. Kalau perencanaannya baik, gitu ya. Ada juga ungkapan yang mengatakan, naik tanpa persiapan, dalam hal ini perencanaan maksudnya, maka akan turun tanpa kehormatan. Ini berarti menunjukkan betapa perencanaan dalam segala hal itu adalah sesuatu yang sangat urgent dan bisa saja menentukan kehormatan seseorang. Ini mungkin kalau kita contohkan misalnya seseorang yang tiba-tiba naik gitu ya ke atas mimbar untuk berbicara, tapi tidak ada perencanaan, tidak ada persiapan apapun, maka bersiaplah bahwa dia akan turun dengan tanpa kehormatan. Maksudnya mungkin dia akan turun dengan malu, akan ditertawakan orang, akan penuh rasa gagal gitu, akan merasa penuh kegagalan karena tadi gagal pada saat proses merencanakan di awal. Maka karena perencanaan ini sudah merupakan hal yang sangat urgent atau hal yang sangat penting dalam segala hal, maka begitu pula lah perencanaan itu pun sangatlah penting di dalam dunia pendidikan, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah di setiap jenjang, gitu ya. Lalu apa yang harus kita buat dalam upaya kita merencanakan penyelenggaraan pendidikan baik di sekolah tingkat SD, SMP, sederajat, SLA sederajat ataupun apapun jenjang pendidikannya? Maka yang harus kita buat adalah ada dua hal. Yang pertama adalah RKS. Ini berdasarkan Permendiknas atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007, ini semua sekolah di setiap jenjang ini harus memiliki dua hal ini, harus memiliki RKS, Rencana Kerja Sekolah, harus pula memiliki RKT, gitu ya. Mengapa demikian? Ini dalam upaya untuk mewujudkan sekolah yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, gitu ya, atau yang disebut dengan SNP. Jadi kalau sekolah mau mencapai SNP, Standar Nasional Pendidikan, maka harus memiliki yang pertama RKS, yang kedua RKT. Nah sekarang apa itu RKS dan apa itu RKT? RKS adalah dokumen, jadi RKS itu sebuah dokumen ya. Rencana Kerja Sekolah itu adalah sebuah dokumen yang memuat tentang program pengembangan sekolah. Jadi di dalamnya ini ada berbagai macam program yang ditujukan untuk mengembangkan sekolah. Tapi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah. Sumber daya manusianya dipertimbangkan, sumber daya finansialnya dipertimbangkan, dan sumber daya yang lain, gitu ya. Termasuk sumber daya mungkin dari sisi prasarana dan sarana dan prasarana. Jadi dipertimbangkan. Dalam upaya apa? Yang tadi, sesuai dengan yang tadi, untuk mencapai sekolah yang memenuhi standar pendidikan nasional. Jadi kalau ditanya RKT ini atau RKS, RKS ini apa? Jadi RKS ini Rencana Kerja Sekolah, jangka waktunya adalah selama 4 tahun ke depan. Jadi ini jangka panjang ya, 4 tahun ke depan, yang di dalamnya berisi tentang berbagai macam program-program pengembangan sekolah yang tentu saja dipertimbangkan atau mempertimbangkan dengan sumber daya yang dimiliki, sumber daya apapun, baik sumber daya manusianya, sumber daya finansialnya atau sumber daya yang lainnya, dengan tujuan
tujuan apa? Untuk mencapai sekolah yang memenuhi SNP, Standar Nasional Pendidikan. Nah, itu yang disebut dengan RKS atau rencana kerja sekolah yang jangka waktunya adalah untuk 4 tahun ke depan. Kemudian apa itu RKT? Nah, RKT ini hampir sama ya. RKT ini adalah rencana kerja tahunan sekolah yang di dalamnya sama ini RKT juga merupakan dokumen yang di dalamnya memuat tentang program-program pengembangan sekolah. Tapi jangka waktunya beda. Jangka waktunya hanya 1 tahun ke depan. Disusun berdasarkan apa? Disusun berdasarkan RKS yang tadi. Jadi kalau RKS itu untuk 4 tahun ke depan, kemudian setelah kita membuat RKS, nah kita baru buat RKT. Nah, penyusunan RKT ini atau program-program yang ada di dalam RKT ini itu disusun berdasarkan program-program yang ada dalam RKS. Dengan tujuan apa? Yang tadi tetap tujuan utamanya adalah untuk mencapai sekolah kita supaya bisa mencapai titik standar nasional pendidikan. Nah, maka dengan demikian hubungan antara RKS dengan RKT itu adalah RKS ini bertindak sebagai sebuah rencana kerja sekolah yang bersifat gambaran umum. Jadi gambaran umum program pengembangan sekolah selama 4 tahun ke depan. Jadi secara ijmalinya lah kalau kita menggunakan bahasa agama. Jadi ini gambaran secara ijmali, gitu ya. Gambaran umum tentang program pengembangan sekolah selama 4 tahun ke depan. Nah, kemudian apa RKT? RKT ini sebagai jabaran rincinya. Jadi jabaran rinci untuk 1 tahun ke depan ini seperti apa? Gitu ya. Yang disesuaikan tentu saja disesuaikan berdasarkan RKS yang sudah dibuat. Jadi RKS sebagai gambaran umumnya, RKT sebagai rincian daripada RKS, gitu ya. RKT ini sebagai rincian dan tentu saja karena ini rincian, maka semakin detail dan jangka waktunya juga semakin singkat, yaitu hanya 1 tahun ke depan. Dan antara RKS dengan RKT ini merupakan sebuah kesatuan yang utuh, jadi tidak boleh terpisahkan. Kedua-duanya harus ada, harus punya RKS, yaitu program pengembangan sekolah selama 4 tahun ke depan, dan harus pula ada RKT, yaitu program-program pengembangan sekolah yang lebih rinci, yang jangka waktunya lebih pendek, yaitu 1 tahun ke depan yang disusun sesuai dengan RKS. Dan ini saya melakukan penelitian beberapa sekolah, banyak sekolah yang ketika ditanyakan soal RKS dan RKT itu mereka memang tahu gitu soal itu, tapi ketika ditanya tidak punya, ada yang belum buat, ada yang tidak tahu di mana. Nah, berarti kalau demikian keadaannya atau kenyataannya berarti ada beberapa sekolah, tapi tidak kebanyakan, ini hanya segelintir sekolah saja. Ada beberapa sekolah yang tidak mementingkan soal RKS dan RKT ini. Padahal ini merupakan sesuatu yang luar biasa, gitu ya. Sesuatu yang luar biasa, ini bagian daripada manajemen sekolah. Kalau manajemen sekolahnya sudah baik, maka insya Allah pelaksanaan penyelenggaraan pendidikannya pun akan sangat baik. Karena ini mungkin sesuatu yang harus dirubah. Ketika seseorang berbicara tentang manajemen di dunia manapun, di aspek manapun, maka akan mengidentikannya dengan berpikir sesuatu yang besar, gitu ya. Manajemen itu pasti harus mengurus sesuatu yang besar. Padahal manajemen ini dimulai dari hal yang kecil, gitu ya. Dari hal yang sebenarnya kalau kita anggap mungkin hal yang sepele, tetapi ini sudah harus diatur, sudah harus menerapkan manajemen. Misalnya pembangunan WC, pembangunan toilet di sekolah, toilet perempuan dengan toilet laki-laki itu berbeda kalau menggunakan manajemen. Dosen saya pernah bilang, gitu ya, bahwasanya toilet perempuan itu harus lebih banyak daripada toilet laki-laki. Meskipun misalnya jumlah siswa perempuan dengan siswa laki-laki itu sama jumlahnya. Kenapa harus lebih banyak? Karena cenderung siswi itu atau siswa perempuan atau siswi itu di WC-nya itu lebih lama, karena mereka lebih lama di WC, maka otomatis harus lebih banyak WC yang dibangun. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu di WC cenderung cepat. Jadi meskipun jumlah siswanya sama banyaknya antara laki-laki dengan perempuan, tetapi toilet perempuan ini harus dibuat lebih banyak daripada toilet laki-laki. Ini sampai pembangunan toilet saja harus diperhatikan seperti ini. Termasuk bagaimana dengan cat yang harus diterapkan di sekolah, cat ini ya, apakah warna ini, warna itu, warna yang lain, itu juga harus diterapkan. Itu yang bisa saya jelaskan mengenai apa itu RKS dan apa itu RKT, dan sedikit urgensinya tentang penyelenggaraan tentang RKS dan RKT dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap jenjang yang ada di pendidikan kita. Kemudian selanjutnya akan dibahas mengenai berbagai macam hal yang terkait dengan RKT dan RKS oleh rekan-rekan saya, oleh Teh Sofia Khairunisa, oleh A. Irfan Suhendar, oleh A. Adam Asy'ari, oleh Teh Tina,
dan rekan-rekan saya yang lain pada slide video berikutnya. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.